Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Full Raw manga Record of Ragnarok chapter 79. Yang mana di chapter kali ini kita akan mengetahui alasan King Leonidas membenci Dewa Apollo. Dan nampaknya juga terjadi kesalahpahaman antara King Leonidas dan juga Apollo lewat para oracle. Selain itu juga, ini adalah pertama kalinya Dewa Apollo menerima hantapan dari King Leonidas yang membuatnya berdarah. Jadi akan seperti apakah kisahnya? Di video kali ini, so, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan anak-anak yang menyaksikan pertarungan King Leonidas versus Apollo. Mereka teramat antusias dan terkagum kepada King Leonidas. Selain para anak-anak, di sini juga kita diperlihatkan salah satu prajurit yang sudah tua juga sangat kagum kepada King Leonidas. Dia mengatakan, walaupun dirinya sudah tua, tapi kalau melihat punggung King Leonidas di depannya, dia merasa bahwa dia masih bisa bertarung bersama King Leonidas. Selain itu juga, seorang prajurit muda mengatakan bahwa ketika melihat punggung King Leonidas di depan, maka semangat akan membara berkobar dalam tubuhnya dan ingin bertarung bersama walaupun jumlah yang dihadapi sekitar 300.000 pasukan, pasti dirinya akan berjuang. Setelah itu kita diceritakan sejak dulu, zaman ke zaman, pahlawan dari umat manusia terus muncul dan kita diperlihatkan beberapa tokoh pahlawan manusia dari mulai atlet bola, Napoleon Bonaparte, presiden pertama Amerika, hingga seorang idol bisa menjadi pahlawan bagi manusia. Tetapi dari semua itu, bahwa King Leonidas lah satu-satunya pahlawan yang paling dikagumi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kemudian, Pano memperlihatkan 480 tahun sebelum Masehi, di mana kita bisa melihat pasukan Persia yang sedang dalam perjalanan untuk menaklukkan Yunani, yang dipimpin langsung oleh Raja Xerxes sebanyak 300.000 pasukan. Pada saat itu bangsa Yunani mulai bergabung dan akan melawan pasukan Persia dari mulai Athena hingga Sparta. Tapi sebuah konflik terjadi di pusat Sparta pada saat akan memulai perang dengan Persia. Lalu di sini Pano memperlihatkan gedung konferensi Presbyterian Sparta yang merupakan tempat kuil Dewa Apollo berada. Pada saat itu terlihat para tetua Sparta bersama oracle, yaitu peramal yang mewakili Dewa Apollo, sedang mendiskusikan terkait peperangan dengan Persia. Namun, pada saat mereka menyembah dan memohon petunjuk Dewa Apollo, Apollo mengatakan lewat oracle bahwasanya Dewa Apollo tidak akan membiarkan adanya peperangan dengan Persia, karena pada bulan ini merupakan festival Carneia, yaitu festival untuk menyembah Dewa Apollo. Dan jika hal tersebut dilanggar, maka ada konsekuensi yang datang beserta hukuman ilahi. Karena dalam festival Carneia, sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Apollo, pergerakan militer seperti apapun tidak diperbolehkan. Dan itu adalah sifatnya mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Dan itu adalah keputusan dari para oracle, bawahan langsung Dewa Apollo. Mendengar perkataan tersebut, penasehat King Leonidas marah. Dan hal ini sangat tidak masuk akal. Karena kalau seperti ini, pasukan Persia akan cepat menghampiri mereka karena jarak mereka yang sudah dekat, dan kalau tidak dihentikan, maka bangsa Persia akan membumi hanguskan seluruh rakyat Sparta dalam satu kali serangan saja. Dan itu akan menyebabkan mimpi buruk bagi Sparta. Mendengar itu, para oracle malah sedikit marah dan mengatakan, dengan kata lain, apa kalian tidak percaya pada kami, para oracle yang sudah bertahun-tahun melindungi Sparta, ha? Tenang saja, festival Carneia akan berakhir beberapa hari lagi. Jadi setelah itu, maka kalian bisa berperang dengan sesuka hati kalian. Mendengar itu, penasehat mengatakan, kalau itu sih nanti sudah terlambat. Namun oracle menjawab dengan pedenya bahwa kita adalah orang Sparta yang memiliki militer terkuat di negara ini. Jadi tenang saja, telat beberapa hari tidak akan membuat kita kalah dari Persia. Namun mendengar itu, penasehat bersikuku untuk menjelaskan keadaan yang sangat genting ini. Tetapi, belum juga dijelaskan, oracle sudah tidak ingin mendengar alasan apapun lagi, sehingga dia mengatakan, akan kukatakan sekali lagi kepadamu, tenang dan percayalah karena aku ini adalah seorang oracle. Pada saat diskusi yang alot itu, salah satu prajurit menguping dan dia juga berpikir,
Walaupun sudah jelas alasannya di depan mata, tetapi tetap saja keputusannya ada di tangan para oracle. Dan karena sang oracle lah yang akan memutuskan apapun yang terjadi, jadi mau bagaimanapun kita tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang oracle, bahkan raja sekalipun. Aku juga sama jika dilihat dari masa lalu. Aku sendiri akan berpihak pada oracle. Namun, pandanganku berubah setelah melihat orang itu. Kemudian panel kembali pada konferensi, di mana terjadi perdebatan yang begitu alot. Namun tiba-tiba saja seseorang berdiri dan berkata, "Hahaha, jangan membuatku tertawa orang tua. Apa itu hukuman ilahi? Apa itu Apollo? Apa itu oracle? Dan apa kalian bodoh, ha?" Yang ternyata orang itu adalah King Leonidas, sang raja Sparta. Kemudian King Leonidas mengatakan, "Aku tidak akan mempertaruhkan hidupku pada seorang dewa yang belum pernah aku temui sebelumnya. Dan bila dia ada di sini, mungkin aku akan menghajar dan mengalahkannya." Mendengar hal tersebut, para oracle marah dan mengatakan, "Leonidas, apa kau sudah gila? Tidak menghormati sang dewa suci? Walaupun kau seorang raja, tetap saja tanpa keputusan dewan suci ini, kau tidak akan bisa memulai peperangan." Yang itu artinya, walau King Leonidas seorang raja dan memegang komando kemiliteran, tapi tetap saja perintah untuk menghadapi negara lain ada di tangan para tetua dan juga oracle yang menyembah dewa Apollo. Oracle pun berkata lagi, "Apa yang sudah kau katakan pada dewa yang agung Leonidas, kau itu tidak bisa dimaafkan." Mendengar itu, King Leonidas nampak marah dan kesal. King Leonidas langsung berdiri di depan patung dewa Apollo dan mengatakan, "Wah, ini bagus sekali," memasang kuda-kuda dan langsung meninju patung dewa Apollo yang menyebabkan patung tersebut hancur seketika walaupun tangan King Leonidas bersimbah darah. Para oracle dan tetua sangat terkaget apa yang dilakukan oleh King Leonidas, di mana dia sendiri memberontak terhadap keyakinan seorang dewa. Di sini, King Leonidas mengatakan, "Kalau dewa menghukumku karena ini, maka aku akan pergi sendirian. Apa ada pertanyaan?" Dan selamat tinggal, di mana King Leonidas langsung pergi meninggalkan konferensi. Dan pada saat itu juga, para oracle mengomeli King Leonidas atas perbuatannya. Mereka mengatakan, Leonidas sudah mempermalukan nama oracle yang mereka jaga selama ratusan tahun. Bahkan dengan perbuatannya, maka tidak akan ada orang yang akan ikut dengan Leonidas. Dan seluruh Yunani tidak akan mendukungnya. Dan mereka pun bertanya, "Kenapa Leonidas melawan dewa? Kenapa dia ingin bertarung? Apakah kau sangat haus? Apakah kau sangat haus akan darah?" Mendengar itu, King Leonidas menjawab, "Sebenarnya aku sudah lelah bertarung dan tidak ingin mati sia-sia. Aku hanya ingin tidur dan minum wine saja. Tetapi ini adalah waktunya untuk bertarung. Saat kau ingin bertarung, bertarunglah untuk dirimu sendiri tanpa ada paksaan. Itulah Sparta." Lalu King Leonidas pergi meninggalkan konferensi tersebut. Pada saat King Leonidas pergi dan melewati para prajurit, nampak para prajurit terpukau. Prajurit itu berpikir King Leonidas yang menentang para oracle dan berperang sendiri merupakan tindakan yang bodoh. Namun tubuhnya berkata lain, di mana dia sendiri malah langsung tergerak hatinya dan ikut mengejar King Leonidas dan akan berperang bersamanya. Dan pada saat itu juga para tentara yang lain, prajurit Sparta lari menyusul sang raja yang mereka banggakan dengan berteriak, "Tuan Leonidas, tunggu kami, biarkan aku ikut denganmu, Tuan Leonidas." Prajurit lain pun mengatakan, aku juga, tolong izinkan kami ikut bertarung juga." Dan pada saat King Leonidas menoleh, sebanyak 300 prajurit sudah ada di belakangnya. King Leonidas mengatakan, Apa kalian tahu keadaan di medan perang, ha?" Para prajurit menjawab, "Tentu saja kami tahu." Lalu sambil menyerahkan perisai, pedang, dan topeng Sparta, prajurit berkata, "Terimalah perisaimu dan pulanglah. Ini adalah pertarungan yang akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Dan jujur saja, sebenarnya kami semua takut. Tapi kami adalah Sparta." Dan pada akhirnya, King Leonidas mengambil perisai dan senjatanya, lalu berkata, "Baiklah, sesuka hati kalian." Lalu maju untuk menghadapi bangsa Persia, seorang raja yang menolak takdir dan melawan dewa. Singkat cerita, 300 prajurit Sparta pun sampai di celah Thermopylae dan menghadapi sekitar 300.000 pasukan Persia. Apakah hal tersebut mereka gentar? Nyatanya tidak. Mereka malah turun dan langsung berperang mengikuti punggung sang raja terkuat King Leonidas. Dan dalam pertempuran tersebut, para Sparta menyesal? Tentu saja tidak. Walaupun mereka sudah tahu akan mati dalam pertempuran tersebut, setidaknya dengan kekuatan mereka, seluruh Yunani berdiri dan maju bergabung.
hingga pada akhirnya berhasil mengusir bangsa Persia dari tanah mereka dan menyelamatkan Yunani dari kemusnahan. Dan itu adalah kemenangan King Leonidas beserta 300 prajurit lainnya. Seorang raja terhormat rela memberontak dewa demi menyelamatkan tanah airnya dari kemusnahan. Setelah itu, panel berpindah pada pertarungan di Valhalla. Nampak para penonton Sparta yang mendukung King Leonidas berteriak dan bersorak. Lalu King Leonidas mengatakan kepada Apollo, "Kau sudah mengerti kan sekarang? Perintahmu itu tidak ada artinya lagi. Perintah cerobohmu itu hanyalah mitos bagi kami Sparta." Yang sepertinya King Leonidas menjelaskan kejadian pada saat Apollo menentang Sparta untuk bertarung. King Leonidas berkata, "Kau memang keparat menyebalkan dan aku muak kalau harus disuruh-suruh. Sebelum kau kukalahkan, aku akan membuat kau membayar semuanya." Mendengar itu, Dewa Apollo menjelaskan, "Oi, kenapa aku juga yang harus bertanggung jawab, ah? Aku hanya mengatakan pada mereka untuk tidak berkelahi dan tidak tahu situasinya juga." Mendengar itu, nampak para oracle yang kaget dan sepertinya salah paham mengartikan perintah Dewa Apollo. Apollo berkata lagi, "Tapi meskipun begitu, akulah yang memberi keputusan yang bagus dan spesifik lewat para oracle. Kau ini cukup sombong ya. Pertama-tama, kalau kau ingin berbicara denganku, kau harus berlutut dulu di depanku," sambil memasang gaya yang meledek King Leonidas. Mendengar itu, King Leonidas sangat marah dan berkata, "Kalau begitu, kebetulan sekali, aku juga ingin membuatmu berlutut." Lalu pada saat akan menyerang, nampak perubahan terjadi pada perisai King Leonidas, di mana perisai tersebut berubah mengeluarkan pedang berongga seperti kipas. Gir yang melihat itu berkata, "Hah, tameng itu berubah." Brunhild menjelaskan, perisai itu adalah Volundnya, dan kekuatannya adalah yang disebut maju dengan tombak, sang Valkyrie kelima, Geirafor. Lalu King Leonidas melesatkan tamengnya pada Dewa Apollo, di mana tameng tersebut langsung melayang seperti sebuah cakram dengan pedang yang berputar layaknya senjata shuriken. Tapi tameng tersebut masih terhubung dengan King Leonidas menggunakan sebuah rantai. Saat serangan datang pada Apollo, Apollo dengan mudah menangkap dan menghentikan tameng tersebut dan senyum meremehkan Leonidas. Namun tak berhenti sampai situ, King Leonidas mulai berteriak dan sepertinya ada sebuah energi terpancar dan mengalir pada tameng yang membuat tameng itu berputar lagi seperti ada sebuah mesin yang mengendalikannya. Akibat serangan tersebut, untuk pertama kalinya, King Leonidas berhasil melukai Dewa Apollo dan membuat Apollo terpental, mengapung dari atas bersimbah darah. King Leonidas pun berkata, "Biar ku beritahu Dewa Tolol, kalau kau ingin hidupmu lebih lama, jangan main-main dengan para Sparta." Dan panel pun selesai. Nah, itu ada minasan terkait pembahasan Full Raw Mangari Kono Ragnarok chapter 79. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah kalian dukung Leonidas atau Dewa Apollo? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!